Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wadito Kavianti dari kelas Ilmu Lingkungan B. Saya akan membawakan materi yang berjudul Masalah Lingkungan. Masalah lingkungan. Masalah lingkungan hidup baik di perkotaan maupun di pedesaan adalah masalah bersama dan secara kolektif hal ini menjadi masalah nasional. Untuk dapat mewujudkan penanganan hal tersebut di atas, diperlukan komitmen berbagai pihak untuk mengubah pendekatan pembangunan yang selama ini terlalu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata tanpa memperhitungkan batasan toleransi, daya dukung lingkungan ataupun ekologi. Program ini memerlukan dukungan tidak hanya dari kalangan pemerintah atau birokrat, tetapi juga dunia usaha dan masyarakat. Pemerintah memandang perlu untuk melakukan intervensi terhadap penanganan masalah lingkungan, mengingat situasi dan kondisi yang tidak mengalami perbaikan. Rumusan masalah. 1. Apa faktor-faktor penyebab kerusakan lingkungan? 2. Kerusakan lingkungan apa saja yang sering terjadi di sekitar kita? Efek rumah kaca dan pemanasan global. Efek rumah kaca, ancaman lingkungan yang dapat mempengaruhi lingkungan kita yaitu adanya gas pencemar polutan yang menyebabkan efek rumah kaca. Gas pencemar akan melapisi bumi sehingga sinar matahari yang menerobos panasnya akan bertahan tidak dapat lepas kembali ke atmosfer bebas. 2. Pemanasan global atau global warming. Menurut United Nations Framework Conventions on Climate Change, perubahan iklim adalah perubahan yang disebabkan oleh aktivitas manusia baik secara langsung maupun tidak langsung yang mengubah komposisi atmosfer secara global dan mengakibatkan perubahan variasi iklim yang dapat diamati dan dibandingkan selama kurun waktu tertentu. Beberapa efek lain dari perubahan iklim antara lain: 1. Meningkatkan suhu bumi. 2. Terdapat karbon dioksida lebih banyak di atmosfer. 3. Banyak curah hujan dan banyak terjadi kekeringan. 4. Kenaikan permukaan air laut. 5. Berkurangnya lapisan es terutama pada musim panas. Penipisan lapisan ozon. Lapisan ozon adalah lapisan konsentrasi molekul ozon yang terdapat di stratosfer. Ozon adalah senyawa kimia yang terdiri dari 3 atom oksigen. Sekitar 90% dari ozon yang ada di bumi terdapat di lapisan ozon. Berlubangnya lapisan ozon mengakibatkan semakin banyak radiasi yang mencapai permukaan bumi. Hujan asam. Hujan asam adalah istilah secara luas digunakan untuk campuran materi asam nitrit dan asam sulfit baik secara basah dan kering dari atmosfer melebihi jumlah normal. Unsur-unsur kimia asam dapat berupa hujan yang mengandung asam, fog, kabut asap, dan salju. Jika unsur-unsur asam di udara tertiup angin di mana kondisi cuaca lembab, unsur kimia tersebut akan jatuh ke tanah dalam bentuk hujan, salju, fog, dan kabut. Degradasi hutan dan berkurangnya luas hutan. Tidak dapat dipungkiri bahwa dewasa ini telah terjadi pengurangan luas hutan yang terus-menerus dan makin luas. 1. Kerusakan hutan tropis. Kerusakan disebabkan penjarahan yang dilakukan secara terang-terangan, menyebabkan hutan-hutan rusak parah. Di samping penjarahan, kerusakan juga diakibatkan karena kebakaran, baik karena faktor alam maupun ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. 2. Kerusakan hutan bakau mangrove. Hutan bakau atau lebih dikenal dengan mangrove adalah hutan yang tumbuh sepanjang daerah pantai atau sekitar muara sungai dan sangat dipengaruhi pasang surut air laut. Ekosistem hutan mangrove tumbuh di daerah pantai yang landai dan terlindung. Tempat yang paling ideal untuk pertumbuhan hutan mangrove adalah sekitar muara dan delta sungai yang lebar dan kaya dengan lumpur dan pasir. Kerusakan hutan mangrove yang terjadi di Indonesia terjadi sebagai akibat tidak diketahuinya nilai pasti dari ekonomi, terutama yang bersumber dari nilai ekologi hutan mangrove. Orang-orang hanya menilai hutan mangrove dari nilai guna langsungnya, sehingga banyak komponen ekologi dari hutan mangrove menjadi kurang mendapat perhatian di dalam pengelolaan
Lebih lanjut, kegiatan ekonomi yang tidak sinergi dengan kepentingan lingkungan membawa dampak negatif yang dapat dirasakan saat ini, yaitu kerusakan lingkungan. Penurunan kualitas sumber daya alam. Merosotnya kualitas dan kuantitas sumber daya alam terjadi karena pemanfaatannya yang melampaui kemampuan pulih atau memang kerusakan sumber daya itu tidak dapat pulih. Dewasa ini di Indonesia terdapat sekitar 7.269.700 ha tanah yang harus dihijaukan dan 5.830.200 ha yang masih harus dihutankan kembali. Kualitas sumber daya yang juga mengalami kemunduran yang parah adalah sumber daya alam air. Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan merupakan masalah lingkungan yang paling parah. Hampir dari sumber daya yang penting bagi kehidupan, yaitu tanah, air, dan udara yang telah tercemar, terutama di kota-kota besar. Tanah dan air banyak tercemar oleh sampah dan limbah rumah tangga atau domestik, limbah pabrik, pestisida, dan limbah berbahaya dan beracun lainnya. Sementara udara telah banyak tercemar oleh gas buangan kendaraan bermotor, buangan pabrik, dan aktivitas manusia. Musnahnya spesies. Indonesia merupakan negara tropis yang mempunyai luas kawasan hutan tropis basah terbesar ketiga di dunia serta memiliki keanekaragaman hayati terbesar ketiga di dunia di samping Brazil. Meskipun mempunyai keanekaragaman hayati yang melimpah yang telah berhasil dimanfaatkan baru sekitar 6.000 jenis tumbuhan, 1.000 jenis hewan, dan 100 jenis renik. Laju perusakan hutan yang tinggi mengakibatkan kondisi keanekaragaman hayati yang makin mengkhawatirkan. Pada saat ini, akibat dari perusakan hutan telah menyebabkan Indonesia mempunyai daftar spesies terancam punah sepanjang dunia, yaitu 126 jenis burung, 63 jenis mamalia, dan 21 jenis reptil. Spesies yang dipastikan telah punah diantaranya harimau Jawa dan Bali, sementara banteng, penyu laut, burung maleo, burung kakatua, dan burung cendrawasih terancam punah karena eksploitasi yang berlebihan. Dari kelompok tumbuhan ada 36 spesies kayu terancam punah, misalnya kayu ulin dari Kalimantan Selatan, kayu keruing di Jawa, sawo kekecik, kayu hitam di Sulawesi, kayu pandak, pakis haji, pakis hias, anggrek Jawa, dan rotan. Kesimpulan ini kita dapat menyimpulkan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semudah benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Unsur-unsur lingkungan hidup yaitu unsur hayati, biotik, unsur fisik, abiotik, unsur sosial budaya, kerusakan lingkungan yang sering terjadi di lingkungan sekitar yaitu sungai, terumbu karang, kerusakan hutan, pencemaran. Macam-macam pencemaran lingkungan yaitu pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah kerusakan lingkungan yaitu reboisasi atau penghijauan di lahan yang telah rusak, mencegah penebangan liar, dan menerapkan sistem tebang pilih, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan menggantinya dengan bahan bakar alternatif, membuat sangkedan daerah lereng pegunungan yang digunakan sebagai lahan pertanian, mengolah limbah terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan, menggunakan bahan-bahan yang mudah diuraikan mikroorganisme dan di tanah, melakukan upaya remediasi yaitu membersihkan permukaan tanah dari berbagai macam polutan dengan menerapkan prinsip 4R yaitu reduce artinya mengurangi pemakaian, reuse artinya memakai ulang,
artinya mendaur ulang, replant artinya menanam atau menimbun sampah organik. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih.